Sampai
ketika keimanan kita menjadi sempurna namanya yakin. Dan keimanan itu hal yang berkaitan dengan hati. Hal yang berkaitan dengan hati. Sekali lagi ketika ia menjadi sempurna namanya yakin. Dan yakin juga ada maratib kedudukan yakin. Dan kesempurnaannya tidak ada habisnya. Kesempurnaannya ketika seorang menyampaikan kedudukan keyakinan sempurna namanya haqqul yakin, itu pun maratibnya berbeda dan tidak ada habisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak habis, maka kedudukannya pun tidak habis. Ada yang di atasnya lebih dan seterusnya. Wa qaulu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menimpakan salawat salam terhadapnya, keluarganya. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan ta'mal iman, rasanya keimanan. Iman itu punya rasa. Iman itu punya rasa. Dzak, tapi yang mampu mendapatkan dan merasakan rasanya iman itu, man radiya billahi rabban, siapapun yang ridha terhadap Allah sebagai Tuhan, sehingga ia mematuhinya, tidak melakukan apa yang dilarangnya, selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya, karena ia yakin semua datang darinya. Semua yang ada di alam semesta ini aturannya. Tidak ada selainnya di alam semesta ini, siapapun ia selain Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun martabat kedudukannya, sehebat apapun ilmu pengetahuannya, yang mengatur. Yang mengatur di alam semesta ini hanya satu, Allah. Selain Allah diatur. Wabil islami dinan, dan terhadap Islam sebagai agama, sehingga ia menjalankan apa yang menyebabkan keislamannya itu selalu bertambah kuat, mantap, kokoh. Terutama rukun yang paling agung setelah dua kalimat syahadat adalah salat, yang satu-satunya ketika kita ingin melakukannya ada seruan. Setiap kita ingin melakukannya ada seruan, khusus seruannya, dan seruannya pun memiliki rasa yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat kata-kata siapapun. Tunduk terhadap Islam sebagai agama yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, baik dalam masalah ibadat dan lainnya. Karena ia merupakan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap Muhammad, ridha terhadap Muhammad sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berupaya untuk selalu mengikutinya dengan berupaya untuk selalu mengenalnya lebih baik, mengenalnya lebih dalam, dan mengenal semua yang berkaitan dengannya, Nabi Agung Muhammad. Mengenal siapa bundanya dan kemuliaannya, siapa ayahnya dan kemuliaannya, siapa anak-anaknya dan kemuliaannya, siapa istri dan kemuliaannya, siapa keluarga dan kemuliaannya, siapa sahabat dan kemuliaannya, mengenal siapa umatnya dan lainnya. Sehingga ia jadikan Nabi Muhammad panutan baginya, karena ia meyakini ridha ia sebagai rasul, utusan yang diutus oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurna keimanan kita kepada Allah, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasul, utusan, maka kita akan semakin merasakan manisnya, nikmatnya iman, rasanya iman. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan sabdanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah limpahkan salawat salam atasnya dan keluarga. Liman arada muwasalatas siyam, bagi setiap yang menginginkan dari kalangan sahabat terutama muwasalatas siyam, untuk menyambung puasanya. Puasa hari ini disambung dengan puasa besok, artinya malam tidak makan sampai besok. Wa taraka syarab wa ta'am, dan ia meninggalkan minuman dan makanan.
La tuwasilu siyam. Rasulullah mengatakan jangan kalian menyambung puasa kalian. Artinya kalau sehari ini sudah selesaikan, ya makan minum. Kemudian kalau mau puasa lagi silakan puasa untuk besok. Tapi jangan disambung puasa hari ini sama besok sehingga malam tidak makan sampai besok. Wa amma ana fa uwasil, adapun saya kata Rasulullah maka saya mampu layak untuk menyambung puasa. Fa ini laistu kahayatikum, karena sesungguhnya aku bukan seperti kalian. Inni adillu inda rabbi, sesungguhnya aku bersama Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Yut'imuni wa yasqini, ia selalu memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Makanan yang minuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa tadi ya, yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad, yang didapatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keridhaannya terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, agama yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Beliau sebutkan fa fi dzalikullihi, dan dalam semua itu isyaratun ila syarabil qam, mengisyaratkan kepada syarabil qam, minuman al-qam, kelompok yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmi at-taifati sufiyah, dan ilmu taifati sufiyah, kelompok kaum sufi. Sebagian mereka orang sufi hanya tidak makan bisa sehari, yang 2 hari, 3 hari, seminggu dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka minuman makanan. Bukan makanan yang berkaitan dengan jasad, tapi berkaitan dengan ruh, yang tidak dirasakan oleh selain mereka. Fa'innahu amrun dzauqi, sesungguhnya ia, syarab itu makanan minuman yang Rasulullah isyaratkan dalam hadis itu perkara dzauqi, tentang rasa. Ia rasakan. Ya'rifu man dzaqahu, dan akan mengetahuinya hanya orang-orang yang merasakannya. Seperti rasa makanan minuman. Ketika kita minum sesuatu nyaman, dia tidak tahu rasa nyaman itu kecuali yang minum. Kalau yang tidak minum tidak merasakannya. Tapi kalau yang minum merasakannya, dia tahu rasanya. Wala tubayyinil ghair al-ibara anhu syai'an, dan tidak bisa dijelaskan bagi selain yang merasakannya. Al-ibara anhu, ibarat ungkapan terhadap rasa itu, syai'an, apapun ungkapannya. Untuk mengungkapkan rasa itu tidak bisa kepada selainnya. Bagaimana caranya? Ya harus merasakannya. Ikuti jejak langkahnya. Ikuti aturannya. Kemudian kalau merasakan dah sudah itu. Dan rasa pun berbeda merasakannya. Tergantung kebersihan seseorang. Tergantung keridaannya kepada Allah sebagai Tuhan, agama sebagai Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Semakin tinggi keridaannya maka semakin nikmat rasanya. Semakin nikmat rasanya. Sekali lagi, itu diisyaratkan oleh Nabi Muhammad. Allah yang memberikan aku makan, Allah yang memberikan aku minum. Begitu juga pewaris-pewaris Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin merasakannya, jadi pewaris Nabi Agung Muhammad, ikuti sempurna jejak langkahnya. Kalau di masjid itu jaga mulut. Kalau di masjid terutama jaga hati. Kita tetamu Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengganggu orang sebelah, apalagi mengganggu orang semasjid. Jaga juga hati. Jangan sampai mengganggu malaikat yang ikut hadir bersama kita. Jangan sampai membuat murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulumum kashfum amruhum tawrun akhar.
maka ilmu-ilmu mereka, kasyfum dan kasyaf mereka, apa yang dibuka oleh Allah terhadap mereka, sehingga mereka mengetahui sesuatu yang gaib, yang tidak nyata, yang tidak kelihatan atau tidak kasat mata bagi selain mereka. Wa amruhum, dan perkara yang berkaitan dengan mereka yang lainnya, taurun akhar, itu sesuatu yang lain lagi. Rasa. Jadi namanya dari apa yang mereka dapatkan dari Tuhan mereka Allah Subhanahu. Mengenai masalah ilmu ya lain lagi. Kasyaf juga lainlah. Perkara baik kata mereka ada lainlah. Wara tauril aqlin nadalil ada al-adi, di belakang, di luar tauril akal, kemampuan akal an-nadari, yang bisa didapatkan akal itu dari nazar, dari melihat sesuatu kemudian merenungkannya. Al-adi yang biasa, alladzi ajarallahu adatu bi ijadihi li ghalibin nas, yang Allah Subhanahu wa taala telah laksanakan, telah perbuat sebagai kebiasaannya Allah dengan mengadakannya itu bi ghalibin nas, sebagai kebanyakan manusia. Seumum manusia memiliki akal. Yang beliau katakan sebelum kita, terutama tentang masalah dunia, akal itu akan menjadi baik, akan menjadi luas, akan menjadi lebih luas dengan kita menggunakannya, memanfaatkannya, mengolahnya, melatihnya dan seterusnya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara umum dengan akalnya, dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka pelajari, dari apa yang mereka dengar, sehingga mereka tahu sesuatu hal. Itu di luar itu, bahasa kita mungkin di luar nalar kita. Tapi itu ada, tapi itu nyata. Bukan hal yang tidak nyata, bukan hal yang tidak ada. Dan Nabi Muhammad telah mengisyaratkannya, menyatakannya dalam sabdanya. Dan kalau kita baca tentang kondisi keadaan apa yang terjadi pada kaum sufi, maka kita akan mendapatkannya. Wa huwa min alamil gudrah, dan ia termasuk dari alam gudrah. Alam gudrah, alam yang gudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan itu kepada hamba-hambanya. Allah mampu untuk memberikannya, memberikan kepada hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah hal itu. Walaupun mungkin kita tidak mampu untuk mendapatkannya dengan akal yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkannya. Kayak apa ndak makan, kayak makan. Kayak apa ndak minum, tapi minum. Mereka ndak makan, ndak minum. Minum ini ndak, makan ndak. Tapi Rasulullah mengatakan, Rabbi, Tuhanku, yut'imuni wa yaskini. Ia yang memberikan aku makan dan minum. Artinya mereka tidak makan, tidak minum, minum. Jadi alamul gudrah, alam yang lain lagi sudah. Bukan alam yang biasa. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan itu dan memberikannya kepada hamba yang diinginkan olehnya. Wa huwa taurun nubuwah, itu taurun nubuwah, hal yang berkaitan dengan kenabian. Wa ahlil wilayah, dan orang-orang yang mendapatkan kewalian. Para aulia merasakannya, mendapatkannya. Sebagaimana para nabi mereka mendapatkannya, merasakannya. Begitu juga para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkannya, mereka merasakannya. Dan mereka pun mengungkapkannya, menyatakannya, menceritakannya kepada kita karena agar kita tahu ada sesuatu hal yang mungkin tidak masuk di akal manusia yang biasa, tapi nyata. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, khususkan bagi hamba-hamba yang dicintainya. Fayajibul imanu bih, maka wajib
kita beriman terhadapnya. Wajib dia mengatakan beriman terhadapnya. Li'annahu iman bil qudrah, karena sesungguhnya iya. Kenapa beliau mengatakan wajib? Karena sesungguhnya iman bil qudrah, keimanan kepada qudrat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Karena ia min alamil qudrah, maka ia wajib keimanan kepadanya, karena ia bagian daripada iman terhadap qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inkar hadhil umur, maka mengingkari perkara-perkara seperti ini, perkara yang berkaitan dengan orang-orang sufi, apa yang mereka nyatakan, mereka ucapkan, mereka ungkapkan dari apa yang mereka dapatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, walaupun di luar nalar namanya yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk memahaminya, tapi kita wajib beriman. Kenapa? Karena ya bagian daripada keimanan kita terhadap qudrat, kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu. Allah mampu. Allah mampu. Malaikat tidak makan, tidak minum, mampu hidup. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, bahkan miliaran tahun. Tidak makan, tidak minum. Mulia kita, mulia malaikat. Dari segi ciptaan mulia kita. Mulia Nabi, mulia Rasul, mulia malaikat. Mulia Nabi, Rasul lebih jauh lebih mulia dari malaikat. Dan para awliya lebih mulia dari malaikat-malaikat yang selain mereka. Terutama kecuali yang top-top, malaikat Jibril dan lain sebagainya. Tapi selainnya mereka jauh lebih mulia. Sekali lagi ini alamul qudrah. Kalau malaikat bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup ratusan ribu tahun, jutaan tahun atau miliaran tanpa makan, tanpa minum, Masya Allah tidak bisa mampu memberikan itu kepada manusia yang ia dinyatakan oleh Allah pilihan Allah dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan manusia lebih mulia di sisi Allah, para nabi rasul, daripada semua para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingkari perkara-perkara itu, innama huwa ingkarun lil qudrah, sesungguhnya hakikatnya ia mengingkari qudratnya Allah. Kalau mengingkarinya berarti mengingkari qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Fasallim taslam, maka salim, serahkanlah itu kepada Tuhanmu Allah, andaikan kau tidak mampu untuk memahaminya. Serahkan, taslam, engkau akan selamat. Tidak mengingkari qudratnya Allah Subhanahu wa taala, wa taghnam, dan engkau akan mendapatkan kebaikan bagi dirimu. Karena ada banyak hal yang kau tidak mampu ketahui. Walaupun mungkin engkau memiliki kemampuan, tapi ada banyak hal yang engkau tidak mampu dengan kemampuanmu itu tersebut. Jangan sampai engkau hanya mengandalkan akal yang kasat, sehingga apa yang tidak masuk akal engkau ingkari, berarti engkau orang yang tidak cerdas, tidak mampu mengolah akalmu dengan baik. Tidak mampu menggunakan akalmu dengan baik. Karena banyak hal-hal yang di luar akal, di luar nalar. Ya, sebagai contoh tadi malaikat. Mereka mampu perjalanan 1000 tahun mereka namanya capai dalam sekejap. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW dalam sekejap. Dan Allah cerita malaikat Jibril dzu mirrah, syadidul quwa dzu mirrah. Malaikat makhluk yang aku berikan kekuatan yang sangat luar biasa. Dzu mirrah, berbolak-bolak balik, berulang kali dia dari langit ke bumi yang jaraknya 1000 tahun. Bolak-balik. Dalam waktu yang amat sangat singkat.
Sekali lagi mereka makhluk yang dimuliakan oleh Allah memang, tapi manusia, para nabi rasul jauh lebih mulia dari mereka. Faedah fi maratibil magasib wallahu alam. Kita sudah masuk bulan Sya'ban, bulan salawat terhadap Nabi Agung Muhammad, dan bulan kita harus lebih jauh mengenal Nabi Agung Muhammad. Karena kita tidak akan mungkin mencintai Nabi besar Muhammad kecuali dengan mengenal beliau. Maka mengenal beliau hukumnya wajib bagi setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah dimanapun mereka tinggal. Kalau mereka tidak berupaya untuk mengetahuinya, berarti mereka meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban hukumnya namanya berdosa. Maka cerdasnya para ulama, karena kitab-kitab sirah tebal, ada yang 1 jilid, ada yang 10 jilid, ada yang lebih. Terutama kita umat akhir zaman ini banyak yang malas. Kalau duduk untuk baca sirah, sejarah malas. Kalau untuk buka-buka YouTube, Facebook, apapun namanya, Masya Allah. Masya Allah. Maka ulama mengambil dari kitab-kitab yang ada, dikumpulkan singkat. Jadilah kitab maulid dengan berbagai macam nama: Simtud Durat, Ya Ulami, Syarabut Tahul, Al-Azab, Diba, Syaraful Anam, Barzanji, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita baca bersama. Ayo sama-sama kita duduk, kita belajar mengenal Nabi Agung Muhammad. Kenapa? Karena mengenalnya hukumnya wajib. Hukumnya wajib, berarti untuk duduk sama-sama mengenalnya hukumnya wajib. La yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Tidak akan menjadi sempurna kewajiban itu kecuali dengan melakukannya. Melakukannya membuat kewajiban itu sempurna, hukumnya wajib. Maka wajar kalau Imam Diba mengatakan hukumnya wajib. Beliau mengatakan secara tegas, walau anna sa'aina 'alal ahdag la fawqan najaib, walau anna sa'aina kulla yawmin 'alal ahdag la kulla hin 'alal ahdag la fawqan najaib, walau anna 'amilna kulla hin li ahmada wa kulla yawmin atau kulla hin li ahmada maulidan qad kana wajib. Beliau mengatakan kalau kita melaksanakan maulid, baca maulid bersama-sama setiap hari untuk mengenal Nabi kita Muhammad, hukumnya wajib. Kenapa? Karena mengenalnya wajib. Kenapa wajib? Karena untuk mencintainya. Bagaimana kita akan mencintainya kalau kita tidak mengenalnya? Dan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita tidak mengenalnya, mengikuti, mencintainya, mengikuti jejak langkahnya? Maka mengenalnya hukumnya wajib bagi setiap siapa? Bagi setiap muslim, muslimah dimanapun mereka tinggal. Begitu juga duduk untuk mengenal Rasulullah dengan membaca sejarah Isra Mi'raj, hukumnya wajib. Karena kita diwajibkan untuk mengenal Rasulullah. Di antara yang harus kita kenal perjalanan yang agung itu. Masuk bulan Maulid, bulan Syawal, bulan Sya'ban, bulan salawat terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai macam hilaf, kapan wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan setiap kali kita mendengar nama Nabi Agung Muhammad wajib bersalawat terhadap Nabi Muhammad. Kalau Imam Syafi'i beliau berfatwa, ketika kita melaksanakan sholat, apapun sholatnya wajib kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan sholat fardu kifayah pun kita wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, semakin banyak kesempatan kita mendapatkan kebaikan, terutama rahmat dari Tuhan kita Allah. Surga itu hanya dicapai oleh seseorang dengan rahmatnya Allah. Maka salawat itu menghasilkan rahmat Allah. Salawat itu menghasilkan untuk kita rahmat Allah. Sedangkan surga itu tidak didapat oleh manusia dengan amalnya.
Jangankan hanya dahinya yang hitam jangan, sekujur tubuhnya hitam dengan amal ibadatnya, walaupun sampai tubuhnya kayak lidi kurus karena banyaknya puasa, atau bengkok tubuhnya karena banyaknya ruku sujud, tanpa rahmat Allah tidak berhak untuk masuk ke dalam surga itu manusia. Kita masuk ke dalam surga Allah semata rahmat Allah. Sekali lagi, salawat menghasilkan rahmat Allah. Setiap kali satu salawat kita baca kepada Nabi Muhammad menghasilkan 10 rahmat dari Allah. Artinya kesempatan kita dengan bersalawat untuk masuk ke dalam surga Allah besar. Kalau kita meninggalkan salawat berarti kita meninggalkan kesempatan yang besar yang Allah mudahkan jalannya bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Ya, terutama bulan Sya'ban ini ya, walaupun salawat bukan hanya di bulan Sya'ban, begitu juga istighfar bukan hanya di bulan Rajab, maka kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan waktu-waktu yang momen-momen yang baik. Kemarin bulan Rajab momen-momen baik untuk kita istighfar. Ini bulan Sya'ban momen yang terbaik untuk kita berselawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setiap hari, setiap bulan, apapun hari bulannya, momen terbaik untuk kita beristighfar dan berselawat. Tapi kebetulan pas waktunya. Jadi momennya jauh lebih tepat, jauh lebih baik, jauh lebih menghasilkan kebaikan bagi kita. Tapi bagi yang mau, kalau tidak mau ya sudah jadi masalah bang. Bagi yang mau, bagi yang tidak mau ya jadi masalah. Nabi Ali mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayarid. Bentangan kebaikan dari Allah itu selalu terbentang setiap saat, waktu, detik, nafas kita. Tapi bagi yang ingin, bagi yang menginginkannya, bagi yang tidak menginginkannya, walaupun terbentang, ya terbentang sudah, lewat aja dia, karena tidak menginginkannya. Tapi bagi yang menginginkannya, artinya dia harus akan ada upaya untuk mendapatkannya. Karena tidak bisa dengan hanya angan-angan, harapan, harus ada upaya. Harus dengan upaya. Maka itu ya, beliau mengatakan kemarin masalah akal kita harus selalu olah, selalu latih, selalu kembangkan, selalu dikembangkan. Ini HP aja setiap tahun ada HP baru, nomor Nokia misalnya semuanya, HP baru. Samsung 25 kemarin datang, nanti Samsung yang 2026. Itu juga kemarin namanya iPhone yang 16, sekarang sudah 17 dengan kejanggihan yang lebih dari sebelumnya. Maka juga akal kita harus dilatih sehingga berkembang, dimanfaatkan sehingga menjadi lebih luas. Jangan itu aja yang kita tahu, itu aja yang harus berkembang. Orang sudah kemana-mana, kita masih di situ-situ aja. Masih yang diliputi masalah maulid, masih yang diliputi masalah acara Isra Mi'raj atau tahlil la ilaha illallah, masih yang dibahas bid'ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sudah kemana-mana nih berupaya untuk mengembangkan apa-apa yang kita masih di situ, tidak berhenti di situ aja. Kalau ada kebaikan mengalaskan untuk meninggalkan, menjauhkannya, mana dalilnya, mana Al-Qur'annya, mana sunnahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah secara umum mengatakan fastabiqul khairat,
berlomba-lomba engkau untuk melakukan semua yang menjadi kebaikan. Apapun yang hal yang baik sudah itu dalilnya, tidak perlu cari dalil yang macam-macam. Tidak perlu cari dalil macam, sudah namanya baik secara akal. Alhamdulillah Allah berikan kita akal. Ya kita suruh berlomba-lomba untuk melakukannya. Ayo kita berlomba untuk melakukannya. Jangan nanti dibahas mana dalilnya, mana itu. Astagfirullahaladzim. Bukan berarti tidak boleh, boleh aja. Tapi jangan sampai kita menghalau diri kita, menghalangi diri kita untuk melakukan kebaikan itu karena hal itu. Kecuali kalau hal itu mungkin agak sensitif, baru mungkin kita mau cari dalilnya agar kita betul-betul melakukannya itu dengan senang hati, dengan lapang dada. Tapi secara umum namanya kebaikan, fadl, silahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian bukan hanya Allah minta kita melakukannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita untuk berlomba-lomba untuk melakukannya. Bukan hanya Allah mengatakan fa'malul khairat, lakukanlah segala kebaikan. Enggak. Allah tidak lakukanlah segala kebaikan, tapi yang dinyatakan oleh Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah Anda semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambaku untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Berlomba-lomba. Apalagi kurangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sudah menunjukkan kepada kita segala kebaikan. Tidak ada satu bentuk kebaikan apapun, lahir batin, ucapan, perbuatan, hablum minan nas, di setiap saat waktu kita, 24 jam siang malam kita, kecuali Rasulullah illa wa dallana alaih. Kata sahabat, Rasulullah sudah tunjukkan kepada kita apa itu kebaikan dan telah memberikan motivasi, saran untuk kita melakukannya. Begitu juga sebaliknya. Apapun yang bentuk yang tidak baik, lahir batin, ucapan, perbuatan, muamalah antara kita dengan Allah, hablum minan nas, setiap saat waktu siang malam kita, kecuali wahadzarana min, Rasulullah sudah namanya mengingatkan kita untuk menjauhinya. Tinggal kita mau atau tidak. Jangan sampai menyesal nanti melihat orang yang kita kenal di dalam masa hidup kita, ketika kita lihat Masya Allah mendapatkan karunia Allah, kenapa saya tidak dapat? Dia hidup bersama saya, kenal, selalu lihat, ketemu di majelis dan sebagainya. Kenapa Allah berikan untuknya maqam kedudukan yang tinggi, anugerah yang besar, kenapa saya tidak? Kata Allah, dia berbuat, Anda tidak berbuat. Bagaimana saya akan memberikan Anda apa yang saya berikan kepada beliau, sedangkan Anda tidak berbuat seperti beliau? Ayo mari sama-sama kita, masih banyak kekurangan kita bang, masih terlalu banyak kekurangan kita, masih terlalu banyak kekurangan yang kita miliki. Jadi harus selalu kita berupaya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Ya, mungkin jangan terlalu jauh-jauh lah, pelajari sholat dan apa yang berkaitan dengan sholat dengan baik. Kalau sudah insya Allah kita melakukannya, mengamalkannya, insya Allah untuk melakukan yang lainnya selainnya, insya Allah jauh lebih mudah. Kalau sholat yang kita selalu lakukan 5 hari, sehari semalam, kita tidak berupaya untuk mengetahuinya, jauh lebih banyak, jauh lebih baik, dan kita tidak mau mengamalkannya, apalagi yang lain. Tiang agama ini, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini penentu kita untuk menjadi manusia yang baik atau tidak. Puasa kita jangan harap baik kalau sholat kita tidak baik. Haji kita jangan harap baik, umrah kita jangan harap baik kalau sholat kita tidak baik. Zakat kita jangan harap untuk menjadi baik, begitu juga puasa kita dan lainnya untuk menjadi baik kalau sholat kita tidak baik. Jangan harap. Dan Rasulullah sudah mengisyaratkan kepada kita hal itu, dan Allah pun sudah mengisyaratkan hal itu kepada kita. Tinggal kita berupaya. Alhamdulillah kita masih selalu hadir majelis ta'lim. Masih ada yang mengingatkan. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya.
Tidak bisa kita beli dengan dunia isi-isinya. Tidak bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi yang berdonasi, bersedekah, berinfak, berwakaf dan apapun namanya untuk memakmurkan masjid Jami' Ar-Raudhah ini, siapapun ia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu sehat afiat. Sehat afiat hubungannya dengan Tuhannya, dengan nabinya, dengan Islam agamanya, dengan keimanannya, dalam rumah tangganya, dalam ucapan perbuatannya, kelakuannya, hablum minallah, hablum minan nasnya, dunianya, lahir batinnya sehat afiat dan sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, rezeki kita, rezeki kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah jadikan rezeki itu membuat kita mantap dalam dan istiqamah dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, meneladani beliau. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajat mereka dan hajat kita dan hajat saudara kita muslim. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrabna fatub alaina tawbah taghfir li kulli haba lana al-awrati wa amin ar-ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi ma habba wa jiratin aw sahba wal muslimin ajma' amin. Rabbi asma' fadlan wujudan man nala bi iktisabin minna بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا التصف والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.